warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, selamat siang rekan-rekan semuanya. Saya Muhammad Jaki berdiri di sini sebagai moderator dalam sesi 1 yang ditemani rekan-rekan saya, yaitu penyaji 1 ada Naratama, pembahas 1 ada Presetia, pembahas 2 MHK, dan juru kamera adalah Maria. Mungkin langsung saja ke penyaji Naratama Bayu Atmaja. Waktu dan tempat dipersilakan. Izin Bapak, izin rekan-rekan, saya di sini membahas materi B1. Yang poin pertama, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang belum memenuhi persyaratan maka diberi waktu 3 tahun kecuali orang yang telah melakukan pelanggaran, tercantum pada pasal 110A dan 110B. Pasal di sini yang dimaksud adalah terkait perizinan penggunaan kawasan hutan yang digunakan sebagai kegiatan usaha. Kemudian pada poin 2, perusahaan yang memiliki perizinan untuk pelepasan hutan diwajibkan untuk mengalokasikan 20% dari total lahan persetujuan untuk TORA. Ketentuan ini kemungkinan melihat tidak adanya pembatasan penggunaan HGU untuk badan hukum, sehingga diciptakanlah pengontrolan terkait luas penguasaan lahan. Kemudian poin 3, jika tidak diberikan atau dijalankan kewajiban alokasi 20% untuk TORA, maka dikenakan sanksi administratif yang berat. Hal itu dipergunakan untuk mempertegas kewajiban 20% yang telah disebutkan sebelumnya. Pada poin 4, progres TORA atau PPT PKH yang dilakukan pada tahun 2019, terdapat peningkatan realisasi APL tertinggi dari data Rakernas Reforma Agraria tahun 2023. Kemungkinan pada tahun 2019 mulai gencarnya kegiatan atau kebijakan yang terkait dengan pertanahan. Dan yang terakhir pada poin 5, pada SK perubahan batas untuk penyediaan TORA di Kabupaten Kota Waringin Timur, merupakan SK tersebut terdapat area perluas perubahan batas yang SK tersebut terbit pada tanggal 13 Maret 2023. Dan balik lagi, dikarenakan Kota Waringin ini memiliki salah satu area terluas di Kalimantan Tengah, sehingga SK terkait perubahan batas lahan juga termasuk yang terluas. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk penyaji. Kita masuk ke pembahas 1 untuk Presetia Trianggara tambah. Perkenalkan, nama saya Prasetya Trianggara. Sebagai pembahas pertama, saya akan membahas sedikit pada poin ketiga yang telah dibacakan oleh Saudara Naratama, yaitu jika tidak diberikan atau dijalankan kewajiban alokasi 20% untuk TORA, maka dikenakan sanksi administrasi yang berat. Kewajiban alokasi 20% untuk tanah objek reforma agraria atau TORA adalah langkah penting untuk memastikan keadilan sosial dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah agar tanah yang dikelola pemerintah daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama melalui reforma agraria dan distribusi tanah yang lebih adil. Dampak positif kajian ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap tanah, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi ketimpangan sosial. Sanksi administratif yang berat akan dikenakan bagi daerah yang tidak memenuhi kewajiban alokasi 20% untuk TORA.
Sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan mendorong pemerintah daerah untuk serius melaksanakan alokasi tanah untuk reforma agraria. Adapun contoh sanksi berat yaitu denda finansial, denda yang signifikan sebagai hukuman atas ketidakpatuhan. Yang kedua, pencabutan izin atau lisensi terkait pengelolaan tanah. Dan yang ketiga adalah penundaan atau penghentian alokasi dana dari pemerintah pusat. Yang keempat, tindakan hukum, tuntutan pidana jika ada unsur penyelewengan. Dan yang terakhir adalah sanksi administratif, peringatan resmi, pembekuan kegiatan atau pengawasan lebih ketat. Sanksi-sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jerah dan mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius dalam memenuhi kewajiban alokasi 20% untuk barang. Sekian. Terima kasih untuk pembahas 1. Kita masuk ke pembahas 2 yaitu Muhammad Eka Al-Fatihah. Silakan. Sebelumnya, Bapak mohon izin dilaksanakan. Sebelumnya terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk berbicara di kalian. Baik, saya tertarik, saya sebagai sumber dua sebagai pembahas dulu, saya tertarik dengan poin 4, yaitu progres toran atau PTKH yang diajukan pada tahun 2019 terdapat peningkatan realisasi dari data Rekernas Agraria 2023. Sebelumnya saya ngambil dari jurnal, yaitu Direktur Jenderal Platonologi Kehutanan dan Tata Ruang Hanif Faisal Nurkholif menyampaikan Tora berawal dari prioritas nawacita dan masuk menjadi bagian rencana jangka menengah nasional PRJM tahun 2015 sampai 2019. Kemudian reforma agraria yang dihadirkan di dalam PRJM tahun 2020 sampai 2024 yaitu dikutip dari slide.net data nawacita PRJM 2015 sampai 2019 dan dilanjutkan PRJM 2020 sampai 2024 terjadinya sumber tanah objek reforma agraria Tora dan dilaksanakan restitusi dan legalisasi aset. Identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta hektar. Meningkatkan akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat, dan hutan kemitraan seluas 12,7 juta hektar. Untuk reforma agraria sendiri terjadi progres yaitu Tora dan hutan sosial. Tora sendiri terjadi dua program yaitu legalisasi aset dan restitusi tanah. Untuk legalisasi aset itu 4,5 juta hektar dan restitusi tanah sama seperti aset tadi 4,5 juta hektar. Untuk perhutanan sosial yaitu program registrasi aset pemberian akses penguasaan hutan dalam periode tertentu yaitu sebesar 12,7 juta hektar. Untuk legalisasi aset itu terdapat dua program, antaranya sertifikat tanah masyarakat PRONA serta dilanjutkan oleh KSL sebesar 3,9 juta hektar dan tanah transmigrasi belum bersertifikat totalnya 600.000 hektar. Serta distribusi aset itu terdapat dua program yaitu PGU dalam tanah telantar sebesar 4.000 hektar dan perlepasan kawasan hutan sebesar 4,1 juta hektar. Mungkin sekian dari saya yang saya paparkan. Terima kasih atas moderator itu dan tempat kami. Terima kasih untuk pembahas 2. Kita kembali ke penyaji untuk menanggapi dari para pembahas. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk yang pertama menanggapi pembahas pertama yakni Pras, sesuai yang dikatakan Pras yang tadi, terdapat selain sanksi administratif yang berat,
tetapi juga terdapat sanksi-sanksi yang lain seperti yang tadi, baik secara denda dan lain-lain. Namun juga ada tindakan preventif bagi masyarakat, yakni salah satunya adalah pendampingan serta penyuluhan kepada masyarakat, sehingga untuk masyarakat penerima TORA untuk masyarakat penerima tanah tersebut memiliki edukasi yang lebih terkait tanah yang didapatkan, sehingga penggunaan tanah tersebut lebih meningkat dan kemungkinan dijualnya kembali tanah tersebut berkurang. Dan kemudian untuk membahas lagi pada pembahas 2, meskipun yang terdapat pengurangan luas area TORA, namun pada kebijakan terbaru, baik regulasi dan pengawasannya itu diperketat, sehingga meskipun adanya pengurangan luas lahan, tetapi kualitas untuk keberlanjutan program ini program TORA itu dapat dipertanggungjawabkan. Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.